Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita ketemu dari Senin. Ini cuacanya cerah banget ya, Bung Rocky ya, soal hari ini ya. Iya, ada hal yang baru yaitu mungkin semesta udah melihat bahwa akan ada kecerahan minggu-minggu ini. Oke, tapi yang lebih cerah lagi ini saya dapat kiriman video nih. Coba Bung Rocky kita tonton dulu ya video ini. Kalau ini buat cheers up buat saya sih, buat saya hari Senin ini jadi lebih cerah dengan menonton video ini. Ini saya nemu banyak komentar membanding-bandingkan saya dengan bule. Bule yang mana? Yang dimaksud buleleng yang itu, yang ngelabrak kesayangan saya, yang ngelabrak paroki, yang merong-merong terajelas itu. Kasih tahu, lawannya kaum Hawa itu, kaum Hawa lagi. Salam akal sehat. Nah, itu video tadi tuh, Bung Rocky. Ini ini selingan sebetulnya nih. Kita sebut aja ini politainment, politik Ya. yang dikemas secara infotainment. Hmm. Dan beliau ini saya nggak tahu siapa namanya. Mbak ini dia bukan pemecah belah bangsa, dia pemecah belah perhatian publik. Iya, 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 iya. Salam Oke. dari FNN. Kalau dari saya nanti dibeli lagi tuh si Mbak tuh. Salam dari FNN, dari penonton FNN Yes, buat ya Mbak yang betul. sangat Nah, ceria. ya, 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 karena memang kita kiriman dari penonton FNN. Oke, terima kasih. Kita membuat hidup jadi lebih lebih rileks lah ya. Jangan terlalu politik dibuat tegang seperti itu gitu ya. Poroki. Ya Tapi ada itu maksud begitu. ya. Dalam politik itu disenggol pakai senyum atau didorong pakai senyum, masa didorong pakai fisik itu. Itu bedanya tuh Hmm. antara politik yang kasar dan politik yang lembut. Yes, oke. Dan wanita itu kan sebenarnya identik ini bukan kita mau seksis ya, bukan gitu ya, tapi identik dengan kelembutan kan biasanya wanita itu kan gitu ya. Jadi kita mungkin sudah bisa memulai satu perpolitikan yang walaupun marah tapi diajukan dengan cara yang lucu atau dengan cara yang membahagiakan orang lain. Itu mestinya Hmm. begitu tuh diasuh tuh. Hmm. Jangan kayak Hasto itu tiba-tiba justru menyuruh kader-kadernya untuk mempersekusi saya kan apa namanya sial aja tuh cara semacam itu. Ah. Ikuti cara mbak-mbak yang tadi atau perempuan yang tadi yang dengan cerdik dia mengulas politik hanya di dalam 3 detik. Yes, oke, baik, terima kasih, Mbak ya. Sekali lagi membuat saya kira sebagian sebagian dari hari-hari kita di awal pekan ini menjadi lebih cheers up gitu ya. Oke, mari kita ngomongin soal yang lebih serius. Rupanya ini ada Ketua Mahkamah Konstitusi ceramah di sebuah universitas di Semarang nih, kalau tidak salah ya. Dan kemudian ditanya oleh mahasiswa tentang soal gugatan judicial review berkaitan dengan usia muda ya di bawah 40 tahun gitu ya. Dan jawaban dari Ketua MK ini banyak ditafsirkan orang ini memberikan sinyal bahwa MK itu ya akan mengabulkan gugatan terhadap Gibran gitu ya, karena judul berita ini disebutkan bahwa Ketua MK menyebut pentingnya pemimpin usia muda gitu. Nah, ini yang kemudian banyak orang disoroti, wah ini offset ini kalau udah begini nih. Ini benar-benar ketua MK akhirnya kehilangan etika juga dia. Kalau supaya saya nggak sebut dungu ya. Karena Hmm. ketua MK nggak boleh mengomentari kasus yang sedang dia tangani. Itu prinsip Yes. paling dasar itu. Hmm. Dia mesti kunci mulutnya tuh, jangan dia kunci otaknya tuh. Dan itu kan yang terjadi itu. Harusnya dia berupaya untuk menghindar atau jangan menjawab atau bahkan tegas-tegas itu urusan hakim sidang bukan urusan saya. Yes. Jadi ketua Mahkamah Konstitusi itu dia kan primus inter pares. Sekarang dia udah kasih pendapat kan itu bukan sekedar bahaya, ya konyol aja kan. Dan sebetulnya sejak sekarang Musa bisa diimpeach atau diberhentikan karena dia melanggar etika yang paling dasar, itu mengomentari kasus yang ada di dalam dirinya dan di dia sendiri ada konflik of interest yang orang anggap bahwa ini berarti ya Pak Ketua MK habis makan malam dengan Presiden Jokowi gitu sehingga dipesankan supaya MK coba proses tuh supaya ada pemimpin muda dan orang tidak perlu menduga-duga ini maksud adalah Gibran tuh. Sekaligus itu sebetulnya sinyal bahwa Pak Jokowi nggak suka pemimpin tua. Itu Pak Prabowo juga bisa bikin kalkulasi baru dong kalau begitu. Iya, ya karena pada saat yang bersamaan kan ada juga yang mengajukan soal batas usia calon presiden tidak boleh lebih dari 70 tahun gitu itu. Tapi sebenarnya saya kira ini cuma manuver karena mereka tahu ada yang berusaha untuk menggolkan Gibran begitu loh. Jadi saya kira nggak terlalu serius itu soal usia 70 tahun. Tapi
dengan begitu kan ada kalau ada dua perkara begini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya posisinya Pak ini langsung ketahuan posisinya Pak Anwar Usman ini di mana. Jadi jelas dari awal udah baik dan harus dihitung, harus mulai untuk memproses beliau, karena tidak layak dia ada di dalam satu lembaga yang sebetulnya harusnya imparsial tapi memberi sinyal, dan sinyal itu pasti adalah cara berpikir dia. Apakah cara berpikir dia otonom? Mungkin sekali otonom kalau di belakangnya nggak ada preteks bahwa dia adalah iparnya presiden. Kan itu dasarnya kan. Jadi mungkin itu baru seminggu ini ada percakapan dengan Pak Presiden, lalu tersinggung itu, lalu Presiden bilang, iya mungkin kita perlu pemimpin yang muda ya. Memang semua orang ingin pemimpin yang muda tuh supaya ada regenerasi. Tetapi prinsipnya bukan melalui fasilitas yang sudah diduga orang itu untuk seseorang yang namanya Gibran. Kan itu intinya kan. Kalau prinsip itu dipakai nanti untuk tahun depan ya oke, jadi semua orang yang muda bersiap-siap. Kalau sekarang hanya satu orang muda yang bersiap-siap, yang sudah difavoritiskan oleh istana melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi udah terbaca sebetulnya bahwa ketua Mahkamah Konstitusi itu adalah remote control dari istana tuh. Gampangnya begitu. Dengan hipotesis apapun kita tiba pada kesimpulan yang sama tuh. Dan makin jelas bahwa keinginan Pak Jokowi untuk mengendalikan politik juga dengan memanfaatkan Mahkamah Konstitusi. Makin jelas bahwa Mahkamah Konstitusi hanyalah peralatan istana. Semuanya jadi jelas akhirnya. Dan saya kira gini, sebenarnya kalau soal tadi yang soal offset atau soal di kode etik dan sebagainya, sebenarnya sudah ada pintu masuknya, karena Denny Indrayana kan sudah mengajukan ini, sudah melaporkan Pak Anwar Usman ini dua pekan lalu berkaitan dengan pelanggaran kode etik. Dan saya kira ini semakin kuat itu hujahnya, dalilnya begitu untuk memproses Pak Anwar Usman ini. Saya kira dia bukan sekedar melanggar kode etik, tapi mengarahkan keputusan, kan itu intinya. Dan mempengaruhi opini publik. Lebih berat ya. Lebih berat lagi itu, karena surveyor akan merasa terbantu dengan pendapat Mahkamah Agung. Maka surveyor beramai-ramai akan bikin survei, setuju nggak kalau Gibran jadi wakil presiden? Orang nggak tanya lagi setuju nggak kalau usia diturunkan. Orang langsung mau tanya, jadi nggak Gibran presiden? Lalu lembaga survei bilang benar. Karena semua orang akhirnya menganggap itu hal biasa atau hal yang layak. Karena Mahkamah Konstitusi diam-diam udah putuskan melalui suara satu orang, yaitu Pak ketuanya, yang sebetulnya juga suaranya cuma standar-standar aja. Dan kalau kita periksa sebetulnya di mana ada etik bernegara, ketua Mahkamah Konstitusi menghendaki sesuatu yang belum disidangkan itu atau sedang disidangkan. Jadi dia mendahului ke kesimpulan sidang. Itu sebetulnya itu yang membahayakan, karena ketua Mahkamah Konstitusi itu sekedar diarahkan oleh opini publik, dan opini publik sebetulnya hendak menghitung bahwa kemampuan Mahkamah Konstitusi untuk bertindak netral itu nggak ada. Jadi dia nggak mampu untuk melindungi konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution, dia akhirnya jadi the guardian of the palace itu, jadi pendukung istana. Ya, ini kan sebenarnya soal yang sangat sederhana ya, Bung Rocky, yang standar-standar etika begini ini untuk para pejabat tinggi negara, apalagi yang karirnya dia, kalau kita cek kan juga karirnya hukum terus begitu. Jadi ngerti dia standar-standar semacam ini. Tapi kenapa hal-hal yang seharusnya menjadi fundamental dan prinsip begini pun mereka nggak paham? Ini wilayah yang kita duga dari awal. Kalau disebut ya Presiden Jokowi dukungan publiknya itu 80% tuh. Dan kita berpikir gimana di dalam negara yang demokrasi pemimpin itu secara absolut didukung oleh publik. Demokrasi justru membelah masyarakat itu di dalam siapa yang memimpin, siapa yang beroposisi itu. Jadi kalau pemimpin itu 80% atau 82% bahkan didukung oleh rakyat, itu artinya pemimpin yang otoriter. Itu yang diterangkan oleh Orwellian Politics, yang oleh George Orwell di dalam buku satirnya Animal Farm, yang menunjukkan bahwa pemimpin itu tidak mungkin tidak dikehendaki, dan karena itu dia pasti dimiliki oleh semua rakyat. Padahal sebetulnya itu opini yang dibuat oleh dua ekor babi itu di dalam novel ini ya. Ya, Pak. Ya, nanti orang salah pula nanti kalau nggak ada jelaskan ini ya. Ini buku dianggap lagi saya mengolok-olok. Ini di dalam novel Animal Farm itu di dua pemimpin babi ini menghipnosis semua binatang di satu peternakan itu untuk mengatakan bahwa
dia sebagai pemimpin disukai oleh 90% atau bahkan 100% di dalam Orwellian politics. Jadi kita melihat satire-satire ini sebetulnya nggak mungkin ada dukungan 80%. Nah, ini akan memenuhi semacam sinopsis dari Pak Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa karena istana didukung 80%, maka dia nggak boleh netral. Kalau dia netral itu berarti Pak Jokowi akan tunda dia untuk masa yang berikut, atau mungkin Ketua Mahkamah Konstitusi berpikir bahwa nanti kalau presidennya ada, wakil presidennya adalah Gibran, maka Pak Jokowi akan tunjuk Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai Menteri Hukum dan HAM misalnya kan. Jadi kita mengantisipasi keburukan politik justru dari mulut Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi politik akhirnya memburuk karena memang Mahkamah Konstitusi itu tidak mampu untuk mengolah ide demokrasi, ide kesetaraan, bahkan ide konstitusi sendiri dia langgar. Ya, ini kan kalau di negara-negara demokrasi yang sudah matang gitu ya, Bung Rocky, saya kira tanpa dituntut pun begitu dia sudah offset semacam ini dia akan mengundurkan diri ya. Kecuali kalau di negara Wakanda atau negara Konoha mungkin enggak, ya itu hal yang biasa saja begitu. Ya dia harusnya mengundurkan diri itu, dan kalau dia nggak mengundurkan diri mesti ada protes moral dari dalam Mahkamah Konstitusi. Saya dorong misalnya saudara Saldi Isra mundur aja. Kan bagaimana mungkin Anda hanya diperalat oleh ketua untuk mengatakan ini open legal policy, padahal sebetulnya Mahkamah Konstitusi berpikir supaya ini diloloskan Gibran itu kan. Jadi bertentangan antara misi dari Saldi Isra dan keputusan yang sudah dibuat preemptif oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi buat apa Saldi Isra ada di situ? Dia cuma jadi peralatan untuk balancing doang tuh. Ya di Mahkamah Konstitusi ya ada apa namanya opinion itu, dissenting opinion melalui Saldi Isra. Saldi mesti tahu bahwa dia itu diperalat untuk jadi dissenting opinion, padahal secara absolut keputusannya nanti tidak ada pengaruh dissenting opinion karena sudah didahului oleh keterangan dari Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa memang Mahkamah Konstitusi menghendaki Gibran jadi wakil presiden. Kan ngaco kan. Jadi Mahkamah Konstitusi mendahului kehendak rakyat. Nah, saya ingin Saldi Isra sebagai orang yang kita pandang di situ dia membawa fasilitas etis dari masyarakat sipil harusnya mengundurkan diri. Minimal kasih teguran publik bahwa nggak boleh ketua bilang begitu. Jadi hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi kalau nggak lakukan semacam protes terhadap ketuanya itu juga dianggap sebagai aparat dari ketua, dan ketua adalah aparat dari Presiden Jokowi, maka hakim-hakim itu aparat dari aparat, kan jadi begitu. Ya. Tapi gini ya, tentu kita tidak putus harapan ya. Masih ada soal yang begitu, ada standar moral yang tinggi di internal. Tapi rasanya sih di Indonesia sulit berharap ada muncul semacam itu. Nah, tentu saja yang di sinilah peran dari kalangan civil society. Kalau toh masih ada untuk bicara kalangan penegak hukum, kalangan aktivis hukum dan sebagainya mesti bicara soal ini, Bung Rocky, karena menurut saya ini sangat serius soal. Iya, masyarakat sipil pasti marah tuh. Tetapi kita ingat bahwa Saldi Isra itu semacam mewakili kehendak masyarakat sipil. Jadi kalau Saldi Isra diam di situ, itu artinya dia mengkhianati suara masyarakat sipil tuh. Mungkin Saldi Isra akan bilang, ya kan saya udah bilang saya punya pendapat lain. Iya, tetapi Anda itu ada di situ tidak absolut akhirnya. Anda hanya dijadikan tameng untuk mengatakan ada suara masyarakat sipil loh lewat Saldi Isra itu. Tetapi dia lupa bahwa dia sebenarnya diperalat seolah-olah mewakili masyarakat sipil. Walaupun secara absolut keputusan itu dia tahu dari sekarang akan berpihak pada apa yang diucapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu diperlukan pemimpin muda, dan karena itu harus diloloskan judicial review tentang penurunan batas usia wakil presiden. Dan karena itu saudara Gibran dimungkinkan atau bahkan dipastikan bisa jadi calon wakil presiden. Kan itu logikanya kan begitu. Jadi kita nggak perlu bermain-main dengan ini cuman kalimat, ini ditanya oleh mahasiswa karena itu mesti dijawab. Enggak, itu built in di dalam psikologi Mahkamah Konstitusi, termasuk di dalamnya Saldi Isra menyetujui pengurangan usia wapres itu, dengan konsekuensi Saldi Isra juga menyetujui pengkhianatan Mahkamah Konstitusi terhadap prinsip demokrasi. Kan begitu kan? Jadi terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi didrive oleh istana. Saldi Isra mesti kasih protes keras dengan mengundurkan diri. Baru kita anggap bahwa ada kawan etis yang masih bisa kita percaya di dalam lembaga itu. Ya. Nah, kalau kita lihat ya dalam beberapa proses keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu kan memang ada yang Anda sebut tadi dissenting opinion gitu ya, menunjukkan bahwa gua beda pendapat. Tapi tetap saja kan keputusannya itu akhirnya disetujui karena yang dissenting itu lebih kecil jumlahnya daripada yang setuju.
Dan ini kelihatannya kita sudah mencurigai karena proses rekrutmen dari para hakim Mahkamah Konstitusi itu kan jelas sumbernya ada dari DPR, ada dari pemerintah dan sebagainya, dan kemudian dari lembaga seperti Mahkamah Agung. Dan kita tahu kan kemarin ketika yang wakil hakim Mahkamah Konstitusi dari DPR, ketika dianggap dia tidak menjalankan order dari DPR langsung bisa ditarik. Ini kan benar-benar sebenarnya lembaga ini sudah kehilangan kepercayaan publik. Betul, kan itu di dalam teori moral diskurs legal moral philosophy itu namanya relativisme etis yang menguntungkan lembaga itu. Seolah-olah ada etika lain, etika yang relatif yang mau membatalkan etika absolut, sehingga dianggap bahwa Saldi Isra membawa etika yang intervensionis atau etika interupsi. Tetapi Saldi tahu juga dari awal nggak mungkin dia memenangkan itu, karena itu dia hanya diperalat, saya sebutkan tadi itu. Dan kita bisa bikin seminar besar-besaran untuk lihat bahwa sebetulnya Saldi juga mencari aman dengan mengatakan dissenting opinion, tapi dia tahu keputusan absolutnya juga nggak mungkin dia batalkan. Itu yang namanya relativisme etis dari seseorang yang harusnya paham bahwa etik itu tidak boleh direlatifkan terhadap hal yang dari awal kita tahu itu perjanjian yang tidak jujur kan. Jadi act of good faith itu tidak ada pada Mahkamah Konstitusi. Nah kalau begitu, secara lembaga ngapain Saldi Isra masih di situ? Kan itu intinya. Karena ini lembaga yang mulia. Ini ada prinsip noblesse oblige di situ tuh. Tanggung jawab tertinggi justru ditagih dari kedudukan yang makin lama makin tinggi. Nobility hakim-hakim konstitusi itu kan yang dipertaruhkan sekarang tuh. Akhirnya orang akan anggap Saldi juga bermain-main sebetulnya. Dia jadi politisi juga di situ. Jadi saya yang kenal baik cara berpikir Saldi Isra secara akademis dan datang dari tradisi masyarakat sipil, mesti lakukan langkah untuk mundur dari koalisi hakim-hakim buruk. Anggap ini koalisi istana hakim-hakim Mahkamah Konstitusi sekarang. Yes. Ngapain ada di situ hanya sekedar jadi bedak dan lipstick dari Mahkamah Konstitusi saja gitu ya? Ya, itu istilah yang paling tepat. Jangan you jadi bedak di situ, teman kita yang Saldi Isra ini. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% kalau kita ya sejak awal ya. Itu istilah enak itu, jadi bedak dan lipstick. Oke, baik. Terima kasih.